warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di sini channel kita itu ngebahas tentang apa saja sih? Nah, channel kita itu ngebahas tentang teori-teori tentang pengantar-pengantar gitu kan ya. Pengantar mulai dari pengantar bisnis, pengantar mikro, pengantar manajemen gitu kan. Oke, sekarang adalah pembahasan yang paling krusial, yang paling seru dan yang paling menyenangkan dari semuanya. Oke, teman-teman semuanya, sini deh. Aku pengen tanya, kalian pernah gak sih kepikiran punya usaha sendiri tapi langsung pusing nih pas denger istilah dari omset, cash flow, ataupun marketing? Nah, saya juga dulu seperti itu. Saya tuh pusing nih pas denger kata-kata istilah seperti itu gitu kan. Makanya di video kali ini saya, Ibu Aida Nur Fadila, bakal jadi teman ngobrol kalian sekaligus guru kalian nih buat ngebongkar materi dari pengantar bisnis. Kita nggak bakal pakai bahasa yang textbook, yang kaku. Kita bakal pakai bahasa tongkrongan aja biar langsung masuk ke otak kita. Nah, kita bakal lihat juga gimana sebuah bisnis itu sebenarnya cuma soal ngasih solusi yang menghasilkan cuan. Nah, udah siap? Yuk sambil posisi paling PW, kita bedah bareng-bareng apa itu pengantar bisnis. Oke, mari kita mulai petualangan kita di dunia bisnis kita. Pernah gak kalian terpikir dari mana asal kata bisnis? Nah, secara etimologi, bisnis itu berasal dari bahasa Inggris atau bisnis dan dari kata dasar basi yang artinya sibuk. Nah, dalam konteks itu, kita ini adalah jadi kalau sibuk itu kesibukan melakukan pekerjaan yang memberikan nilai tambah dan menghasilkan keuntungan. Nah, secara teknisnya, bisnis itu adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa gitu ya, untuk memuaskan kebutuhan masyarakat dengan tujuan utama mendapatkan laba atau keuntungan. Inti dari semua bisnis itu adalah proses transformasi. Bayangkan sebuah pabrik garmen, mereka itu mengambil input seperti kain, tenaga kerja, mesin, ataupun modal dan mengubahnya melalui proses produksi menjadi output seperti pakaian jadi yang memiliki jumlah nilai lebih tinggi di mata pelanggan. Sebagai calon pelaku bisnis atau manajer, tugas kalian itu hanya memastikan transformasi ini tuh berjalan efektif atau efisien. Sebelum kalian itu tancap gas, kalian itu harus pilih dulu nih jenis perusahaannya atau kendaraan hukumnya itu biar kalian tuh aman di jalan gitu kan. Nah, usaha perseorangan yang pertama, ini tuh kayak motor, kalian punya sendiri dan paling gampang buatnya gitu. Tapi hati-hati, tanggung jawabnya gak terbatas. Jadi kalau kalian usahanya punya utang, harta pribadi juga jadi jaminannya gitu. Yang kedua, itu ada firma dan CV atau persekutuan. Ini tuh kalau mau bareng sama teman tongkrongan, modal patungannya. Di CV ini ada orang yang cuma setor modal atau sekutu pasif dan ada juga yang capek ngurusin operasional atau selalu aktif. Selanjutnya yang ketiga itu ada perseroan terbatas atau PT. Ini tuh kelas berat yang paling aman karena tanggung jawabnya itu terbatas. Kalau perusahaan bangkrut, kalian cuma rugi sebesar saham yang kalian tanam aja. Jadi rumah atau motor pribadi kalian itu tetap aman. Nah, biar bisnis kalian itu gak berantakan kayak kapal pecah, kalian itu harus punya jurus poak yang gokil gitu kan. Yang pertama, itu ada planning atau rencana. Kalian harus nentuin visi atau mimpi besar kalian gitu kan, dan misi, cara mencapai mimpi besar kalian gitu kan, biar tahu nih mau dibawa kemana kapal bisnis ini. Tanpa rencana, kalian itu cuma bakal muter-muter gak jelas di tengah laut gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada organizing atau atur pasukan.
Nah, di sini kalian itu bagi-bagi tugas ke tim. Siapa yang pegang mesin, siapa yang jaga layar, siapa yang jaga sistem gitu kan, biar semuanya itu jalan efektif. Kalian juga atur modal dan teknologi yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu ada actuating atau directing. Tugas kalian itu sebagai pemimpin adalah kasih motivasi dan inspirasi ke tim biar mereka itu semangat kerjanya. Manajer yang jago itu harus bisa capai tujuan lewat kerja bareng orang lain gitu kan. Dan yang terakhir ada controlling atau cek lagi nih. Kalian itu harus terus memantau apa hasil kerja tim sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau ada yang melenceng, langsung benerin sebelum semuanya itu menjadi parah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau misalkan ada kesalahan, kita harus cepet-cepet nih dibereskan gitu kan. Jangan ditunggu lama-lama. Dan kalau misalkan ditunggu lama-lama, masalah tersebut akan semakin besar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rahasia dapur atau operasional dan kualitas. Kalau manajemen itu otaknya, maka manajemen operasional itu jantungnya dan dapurnya. Karena tugas mereka itu simple, tapi berat nih. Jadi mereka itu tugasnya berat itu kenapa? Karena merubah input jadi barang dan jasa seefisiensi mungkin. Nah, biar dapurnya itu makin mantap, pakai pendekatan 5M. Yang pertama itu man atau orang, yang kedua itu money atau uang, yang ketiga itu mesin atau mesin, yang keempat itu metode atau cara, yang kelima itu material atau bahan baku. Nah, selanjutnya kalian itu harus jaga kualitas pakai prinsip TQM atau Total Quality Management, yang dimana TQM ini tuh budaya kerja yang fokus bikin pelanggan itu terus senyum puas gitu kan. Ada juga filosofi Jepang yang namanya Kaizen, yang artinya kalian itu harus terus-terusan ngelakuin perbaikan sekecil apapun di setiap harinya biar makin sempurna gitu kan. Ingat guys, kualitas itu bukan cuma soal barang bagus, tapi soal barang yang emang dibutuhin dan disukai sama semua orang, begitu. Get hati pelanggan dengan resep 4P. Nah, barang sekeren apapun itu gak akan bakalan laku kalau cuman disimpan di gudang aja. Nah, gimana caranya? Kita butuh pemasaran pakai resep 4P. Yang pertama itu produk, yang bikin barang kita itu punya keunikan gitu kan. Kita harus punya inovasi buat produk kita yang dijual gitu atau diferensiasi. Nah, yang selanjutnya itu ada price. Price ini kasih harga yang pas di kantong target kalian. Jangan kemahalan, tapi jangan sampai juga kitanya rugi gitu kan. Yang selanjutnya ada place. Pastiin produk kalian itu gampang ditemuin, mau di toko fisik maupun online, karena kan sekarang zaman digitalisasi ya, orang-orang juga mager untuk keluar, jadi kita harus bisa menggunakan aplikasi online gitu ya untuk mengirimkan barang tersebut. Selanjutnya ada promotion. Ini cara kalian ngobrol dan ngerayu calon pembeli itu lewat iklan, medsos, atau kasih diskon tipis-tipis. Kayak misalkan kita tuh memproduksi sebuah makanan gitu ya. Makanan itu kita harus pakai target buy one get one, atau mungkin beli paket ini, paketan gitu kan ya, yang seharga emang harganya segitu, tapi kita pakai trik itu supaya apa? Supaya menarik pelanggan lebih banyak gitu ya. Supaya pelanggan itu tertarik terhadap makanan tersebut atau barang tersebut atau bahkan jasa tersebut. Bisnis era zaman now atau era digital dan etika. Sekarang kan kita udah tahu nih, kita itu berada di era revolusi industri 4.0 guys. Bisnis yang gak pakai teknologi bakal ketinggalan zaman dan ditinggalin pelanggan gitu ya. Pakai sistem ERP buat ngatur data biar otomatis dan gak ada tangan panjang atau kecurangan di dalamnya. Manfaatin juga nih kecerdasan buatan atau AI gitu kan, biar tahu apa yang lagi hits di kalangan pelanggan. Nah, tapi ingat nih, secanggih apapun teknologi, kalian itu harus tetap punya etika bisnis. Bisnis yang berkah dan tahan lama itu yang dijalanin jujur, gak nipu
timbangan atau kualitas dan peduli sama lingkungan sekitar. Jangan cuman ngejar untung sesaat tapi ngerusak reputasi. Karena respect itu mahal harganya ya guys. Jadi kita harus memiliki etika bisnis gitu kan ketika kita berbisnis ataupun ketika kita merancang sebuah bisnis seperti itu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai materi pengantar bisnis yang telah Ibu Aida sampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasus supaya kita tuh lebih memahami apa sih bisnis tuh, kenapa bisnis itu suka gagal, kenapa bisnis itu bisa sukses gitu ya. Langsung saja ke studi kasus. Kalian tahu nggak kasus yang pertama ini kasus apa? Yaitu kasus Man and Tea, pelajaran pahit soal sistemnya gitu kan. Ingat gak kalian berita soal Man and Tea, bisnisnya Jerome Pauline yang sempet rame di materi kita, disebutin kalau mereka itu sempet rugi sekitar 34 miliar gitu kan. Kok bisa? Kenapa gitu? Di sini pentingnya manajemen operasional dan juga IT. Kasus ini tuh jadi pembelajaran berharga. Kalau bisnis itu butuh sistem yang kuat kayak ERP, Enterprise Research Planning, dan AI untuk cegah fund atau kecurangan dan memanipulasi keuangan. Jadi buat kalian yang mau buka bisnis itu franchise atau cabang banyak, jangan cuma jago promosi doang. Tapi dapurnya atau sistem keuangannya itu harus dikunci rapat pakai teknologi biar gak bocor cuannya. Jadi hati-hati ya guys, kalau misalkan kita mau berbisnis itu kita harus punya basic, terutama punya basic. Terus kita selanjutnya setelah basic itu kita harus tahu dulu nih bisnis itu berjalannya seperti apa gitu kan, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu PT Digital Mart, dari jadul jadi gaul gitu kan. Ada lagi nih contoh kasus yang sukses gitu kan, namanya PT Digital Mart. Dulu mereka itu perusahaan e-commerce alat elektronik yang mainnya masih pakai cara lama kayak iklan di koran atau TV. Hasilnya yang nggak laku ya guys, itu kan. Nah akhirnya itu mereka mutusin buat transformasi digital. Mereka riset pasar secara rutin buat tahu nih kemauan pelanggan itu apa sih gitu ya. Mereka juga ngelakuin diferensiasi produk gitu kan, diverifikasi produk gitu kan. Jadi gak cuma jadi satu jenis barang tapi macam-macam biar risikonya tuh nggak numpuk di satu tempat. Hasilnya mereka jadi salah satu contoh manajemen pemasaran yang sukses karena berani berubah mengikuti zaman. Nah itu dia dua studi kasus, yang dimana satunya itu mengalami kerugian dan yang kedua itu mengalami penurunan hingga mereka itu memakai transformasi bisnis gitu kan. Jadi mereka itu bisa berkembang gitu kan seiring dengan zaman. Mereka itu bisa mengikuti zaman gitu. Jadi guys, bisnis itu gak cuman mikirin teori-teori yang jadul gitu kan. Terus kita juga harus bisa mengolah bisnis tersebut itu menjadi bisnis yang sukses dan bisa mengikuti zaman gitu kan. Kalau bisnis gak mengikuti zaman, ya tetap aja bisnis itu bisa ketinggalan gitu kan, bisa jauh dari kata untung gitu kan, dan malah bisa bikin bangkrut.